Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Darmainis, SEMM, selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Revia Dianvika, NIM saya 2892150091. Saya dari Prodi Manajemen Reguler Plus, Kampus B, Tegal Danas. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester tentang review outlook perekonomian tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesian Economic Outlook tahun 2020, peluang dari keterbukaan. Dalam konteks perdagangan internasional, kita dapat melihat peluang dari sisi nasional, regional, hingga global. Pada tahun 2020, Omnibus Law akan rampung dan investasi asing akan semakin lancar masuk ke Indonesia. Pada level regional, akan ada sejumlah kemajuan pasar bebas ASEAN dan APEC yang membuka peluang dan perdagangan ke kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Perang dagang AS, China, dan Brexit adalah dua fenomena yang menciptakan peluang bagi industri kayu, furniture, dan rotan Indonesia. Keterbukaan global dalam artian peningkatan paparan penduduk pada internet akan membuka peluang lebih besar untuk e-bisnis maupun perantara atau distributor perdagangan internasional pada kawasan-kawasan baru. Keterbukaan nasional Omnibus Law rampung di awal tahun 2020. Omnibus Law adalah undang-undang yang diarahkan untuk meredukasi secara signifikan hambatan-hambatan investasi di Indonesia. Pemerintah optimis bahwa Omnibus Law akan rampung di awal tahun 2020. Omnibus Law diprediksi akan memudah investasi di dalam negeri sehingga dapat membawa pada peningkatan lapangan kerja. Selain mencakup penyederhanaan, birokrasi, dan penciptaan lapangan kerja, Omnibus Law juga mencakup aspek terkait zona ekonomi serta sistem pendukungnya seperti aktivitas Litbang Anggraini 2019. Hal ini akan membuka peluang investasi lebih banyak lagi dari sebelumnya. Berikut sejumlah rencana aksi yang ditargetkan selesai pada tahun 2020. Yang pertama, menyelesaikan implementasi pendekatan regional yang efektif dan responsif untuk mengamankan efek penyimpung pada perdagangan dari NTM. Yang kedua, penyelesaian kerangka pendidikan terstandar untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang infrastruktur standar di ASEAN. Yang ketiga, penyelesaikan negosiasi TISA ASEAN Trade is Service Agreement untuk menciptakan lingkungan FDI, Foreign Direct Investment, yang lebih menarik, menyederhanakan dan memperlancar aturan dan prosedur dalam negeri terkait investasi di sektor jasa. Peningkatan meyakinkan PDB, pertumbuhan jangka pendek jasa keuangan dan asuransi fintech, dan pertumbuhan jangka panjang sektor perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir relatif lebih rendah dari masa 2010 sampai 2014. Pada era 2010 sampai 2014, pertumbuhan ekonomi ada pada kisaran 5,5% sampai 6% per tahun. Sementara pada 2015 sampai 2019, pertumbuhan ekonomi hanya pada kisaran 5%. Walau begitu, investasi relatif stabil dalam kisaran 3-4% dan bahkan tingkat kemiskinan turun menjadi 1 digit ke angka 9,2% di tahun 2019. Konsumsi listrik rata-ratanya masyarakat juga naik menjadi 1.200 watt per orang. Walau demikian, pemerintah akan menaikkan tarif listrik dan BPJS tahun 2020 sehingga akan ada penurunan konsumsi kembali. Lalu, jika merujuk pada pertumbuhan produksi domestik bruto menurut lapangan usaha di bidang industri pada periode 2014 sampai 2018, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2019. Pertumbuhan pada tahun 2020 turun dari tahun 2018 yaitu dari 4,97% menjadi 4,90%. Berikut tabel tren pertumbuhan sektor industri dan PDB. Ini dianalisis dari data Kementerian Perindustrian tahun 2019. Pertumbuhan populasi versus pertumbuhan usia produktif Indonesia. Sebagai tabel berikut, itu adalah grafik penurunan atau perkembangan setiap tahunnya.
Selain Omnibus Law, Program Legalitas Nasional tahun 2020 merencanakan RUU Keuangan Negara, RUU Bea Cukai Material, dan RUU Cukai Lawi tahun 2019. Walau begitu, kita belum tahu apa undang-undang ini nantinya akan menciptakan peluang atau tantangan bagi pelaku usaha. Nah, mungkin ini perkiraan tingkat pertumbuhan sektor industri pada tahun 2020. Berikut tabelnya. Kita bisa lihat pertumbuhan atau penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Ini dianalisis dari data Kementerian Perindustrian tahun 2019. Adapun berdasarkan paparan di atas, kita melihat bahwa tahun 2020 menawarkan banyak peluang bisnis yang sayang untuk dilewatkan. Ada peluang dari usaha-usaha penyongkong investor asing untuk menyambut Omnibus Law, ada pula peluang untuk terlibat dalam infrastruktur MIE yang sedang berjalan. Pengusaha juga dapat terus mempersiapkan diri menjelang AFTA yang terlambat merambah e-bisnis, fintech, pedagang perantara dan distributor logistik, kayu, furnitur, rotan, sawit, atau ekspor-impor ke India. Jika saling kait antara faktor-faktor pendorong PDB tersebut digambarkan secara grafik, dapat dilihat dengan jelas di mana peluang yang dapat diambil. Grafik berikut menunjukkan saling kait antara peluang-peluang yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah kerangka peluang usaha di tahun 2020. Kita bisa lihat di sini infrastruktur logistik big data itu sudah dibagi-bagi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kerangka ini menunjukkan kalau kesejahteraan ekonomi Indonesia bertopang pada dua kaki, perdagangan internasional dan konsumsi domestik. Kedua kaki ini relatif seimbang sehingga masalah di satu sisi tidak akan terlalu mengguncang, jika sisi lain tetap stabil atau meningkat. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan pertumbuhan dan keturunan di tahun 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang review outlook perekonomian di tahun 2020. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.